Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم la'allakum kun. Itu hafal tuh insyaallah. Yang kami hormati Bapak Bupati yang dari tadi Masya Allah pantunnya banyak, nasihatnya banyak, tapi saya tidak bisa berpantun, itu masalahnya. Saya melihat beliau ini malam tadi, saya baru pulang tabligh akbar dari Teluk Kuantan. Kalau di sana orang berpantun-pantun juga, saya pun tidak bisa membalasnya. Malam ini kena pantun lagi, tidak juga bisa membalas. Besok sekali lagi saya balas insyaallah kalau jumpa beliau. Mohon maaf Pak Bupati. Yang kami hormati Bapak Bupati yang telah hadir di tengah-tengah kita pada malam yang berbahagia ini. Tadi langsung saya WA Pak Bupati Agam. Pak Bupati siapa? AWR biasanya. Pak Bupati, saya bilang, Assalamualaikum. Ini saya lagi sama Pak Bupati Tanah Datar. Saya tampilkan foto tabligh akbar yang flyer itu. Tapi foto beliau tidak ada, karena jauh beliau sama saya tadi. Salah duduk saya tadi sebenarnya. Duduk di situ pula kita kan. Mau geser orang udah rame situ. Pak Bupati, saya sama Pak Bupati Tanah Datar, Pak Eka. Kata beliau, titip salam lah sama beliau. Nah itu Bupati kata beliau. Salam kembali. Nanti saya balas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur punya pemimpin di Sumatera Barat ini soleh-soleh semua. Apalagi Tanah Datar nih terkenal dengan tahfiz seprovinsi Sumatera Barat. Saya pun dulu tinggal di Tanah Datar, KTP masih Tanah Datar. Sekarang aja di Bukit Tinggi, dekat sama Pak Irman Safar. Nah, jadi memang kalau dilihat listnya tuh juara satu lomba tahfiz mesti Tanah Datar. Nggak bisa dikalahkan sama yang lain. Mudah-mudahan Pak Bupati kita beserta dengan wakilnya dan jajarannya selalu Allah berikan keberkahan dalam kehidupan mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Camat yang hadir, dan yang kami hormati Bapak Wali Nagari dan tadi diwakili sama Pak Sekretaris Pak ya. Dan yang kami hormati Bapak KUA Ustadz Zul Andris SHMH. Beliau ini kawan sekelas saya waktu S2 di Bukit Tinggi. Dah lama telepon-telepon, baru connect kemarin kami. Alhamdulillah bisa hadir. Dan yang kami hormati Bapak Wali Jorong, dan yang kami hormati alim ulama cadik pandai, dan terkhusus kepada pengurus masjid Bapak DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Saya dengar-dengar ini udah habis 2M di depan kita nih. Masjid biasanya kalau kaligrafi di samping-samping aja. Tapi kalau Masjid Nurul Ikhlas nih samping, atas, bawah, sampai situ-situ berkaligrafi semua. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu enggak bunyinya itu apa tuh? Hafal enggak? Atau bisa baca enggak itu? Yang sebelah kanan tuh apa tulisannya tuh? Tahu enggak? Nah itulah saking mantapnya kaligrafinya. Masya Allah. Mudah-mudahan masjid ini tidak hanya bagus dari sisi penampilan, tapi jamaah pun ramai juga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak semua dapat kami sebutkan. Yang kecil tidak disebut nama dan yang besar tidak disebut gelar. Mudah-mudahan semua kita selalu Allah beri keberkahan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmatnya kita bisa berkumpul di rumah Allah ini. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, apa kecek Rasulullah Bapak Ibu?
wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah, mesti Allah berikan 4 hal kepadanya. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, yaitu Allah berikan ketenangan. Apa ibu? Bah kira-kira lagi galau apa lagi tanang gini pikiran? Ini ciri-ciri orang tanang tuh mudah lalu. Makanya kalau lah pengajian, lah mulai tuh. Insomnia hilang. Penyakit payah lalu apa namanya? Apa? Insomnia. Itu jarang pengajian orang tuh. Orang barat banyak kan penyakit insomnia. Kalau tidak salah Michael Jackson itu kan penyakit insomnia. Payah lalu, minum ube, tak lalu. Besok minum, dosis biasa tidak mempan lagi. Akhirnya tambah dosis, tidak jauh lalu. Tambah dosis, lalu tidak jago sampai gini lagi. Nah, itulah kadang-kadang penyakit orang-orang luar negeri. Yang biawak, pantang lalu. Pantang apa seketik, terletak, terlalu tadi. Itu ciri-ciri jiwa yang tenang. Orang kalau tidak tenang jiwa, tidak bisa lalu, betul? Makanya asal pengajian, dapat ketenangan. Tapi jangan lalu. Selesai ceramah kau, baru lalu. Ambo insya Allah ceramah kau sajam Bapak Ibu. Sajam biasanya. Jam 9, tadi mulai lewat 1, berarti jam 10 kurang lah berarti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah berikan rahmat, kasih sayang, dapat kasih sayang. Yang ketiga, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Banyak malaikat hadir. Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Malaikat membentangkan sayapnya bagi mereka yang belajar agama. Makanya Bapak Ibu, kalau asal belajar agama, hadir malaikat di situ. Malaikat rahmat, tapi kalau malaikat maut, mungkin cie-cie lah juga. Ikut saya kira-kira yang ada malaikat mautnya kok. Sia, coba tunjuk tangan. Kalau bisa minta habis puasa lah malaikatnya. Sebentar lagi puasa datang, rugi awak tak dapat Ramadan. Amba Bapak Ibu berapa hari kau dapat kabar orang meninggal. Naik asam lambung, sesak napas, mati. Itu setelah mau cari hadis-hadisnya, tanda-tanda kiamat. Inna min iktirabis sa'ah ayudhara mautul faj'ah. Di antara tanda semakin dekat terjadi kiamat, banyak orang mati mendadak. Di sekolah banyak orang mati mendadak. Ya kalau mati mendadak, kau Pak sehat. Kalau mendengar ceramah, habis itu mati lagi. Orang yang sakit-sakit tidak mati, yang sehat-sehat mati duluan. Makanya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan, di akhir zaman pun tidak jaminan awak sehat. Banyak orang nampak sehat-sehat mati duluan. Yang sakit-sakit tidak mati-mati. Kecek dokter, apa kau sakit iko-iko, kira dokter tu mati duluan. Nah, itulah. Jemaah, mohon maaf. Ambo kalau bahasa Minang, logat ambo tidak asli Minang, betul tidak? Ayahmu orang Aceh, nah, kau tepi. Ada perkumpulan Aceh. Tapi ibu ambo orang Palembang Agam. Kete ambo di Aceh. Tamat SD, pesantren ke Padang Panjang. Tapi kami di Aceh itu pesisir, Dakek sama Medan. Jadi kalau mengecek bahasa Indonesia, bahasa Medan. Macam logat Medan. Jadi kalau ceramah lebih cocok bahasa Indonesia daripada bahasa Minang. Tapi dek di Salimpang kau sagan bahasa Indonesia. Karena patang ambo sebulan yang lalu ceramah ke Bangko. Ambo pikir orang bahasa Indonesia. Tahu orang mulai dari Bukit Tinggi, pas ceramah bahasa Indonesia dari awal sampai akhir. Kecek jamaah, apa orang Minang Ustaz? Kira di Bangko tu orang Minang isi sadonya. Tadi malam pulang berceramah dari Teluk Kuantan, sama bahasa Minang juga. Akhirnya saja itu bahasa Minang tadi. Meskipun logat amo beda dan kalimat patah-patah. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Jika kalau payah mau menyebutkan bahasa Indonesia mau keluar begitu. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir kecil Nabi, wa dzakarallahu fima indah. Allah akan sebut namanya di sisi para malaikat. 4 kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang rutin pengajian. Pertama, ketenangan. Jadi kalau galau, pengajian. Orang yang lalu mau pengajian itu stres itu. Ada Bapak Ibu yang pengajian cuman sekali tablik akbar mau Ramadan aja.
Berarti itu agak-agak stres orang itu. Kalau apa-apa minimal sekali sepakan lain apa? Jumatan. Kalau datang duluan talalo, kalau telambat baca rito. Itu saya kena aja. Yang acok pengajian kau nampaknya ibu-ibu. Apalagi kalau safari. Painya ke Teluk Kuantan pakai auto, jalan-jalan semangat tuh. Pai kaca rocok semangat, ibu-ibu isi itu. Painya ke Islamic Center di apa namanya tuh Pasir Pangarayan, itu ibu-ibu isi itu. Tapi kalau apa-apa kecek Pak Bupati tadi di Lapo aja lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang galau-galau menjelang Ramadan ini semuanya diberi ketenangan. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita berselawat Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah, bila kita puasa? Bila kita puasa? 1 Ramadan. Nah, itu sepakat tuh. Cuman hari apa? Amo ndak tahu doh. Setahu omong Kamis kecil orang. Tapi kita tunggu tim isbat. Di siko barek-bareknya kamar kok. Ndak usah kita bahas. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan awal Ramadan kita sama dan awal Idul Fitri 1 Syawal kita sama nanti. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi pernah menyebutkan, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Idza jaa Ramadan. Apa artinya itu? Kalau Ramadan datang. Oh, berarti banyak ibu-ibu pandai bahasa Arab sih kono bae kok. Hati-hati kok. Beko kan tegur kok. Mayang fathahnya, mayang kasrahnya, mayang dhammahnya, mayang sukunnya. Luar biasa orang Salimpang weh. Amo baru sekali ceramah sih kok. Amo Bapak Ibu, tiap bulan ada ke Sawah Lunto 2 hari. Jadi lewat situ taruh ya mo. Jadi tadi pas ke siko langsung ke Masjid Quba mo. Rasul-rasul di Madinah wak. Yang pernah umrah, kecek Nabi siapa yang sholat di Masjid Quba pahalanya sama dengan umrah. Di situ lah itu. Tapi rasanya enggak. Itu di Madinah. Masjid Quba kok masjid yang pertama dibangun oleh Nabi di Madinah. Tapi yang di bawah itu apa kira-kira? Musholla ya, enggak masjid, berarti enggak. Jadi semua yang situ Bapak Ibu, terlampau tadi, akhirnya balik lagi ke situ. Jadi selama kau lewat situ gitu, habis itu beko 2 hari di Sawah Lunto, beko pulang balik. Untuk yang jadwal wilayah Sawah Lunto. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, baru sekali kau lah di masjid kau mau sholat Isya, kemudian ceramah, satu kemuliaan bagimu bisa ceramah. Tapi memang awak acok lewat situ nampak menaranya mewah, memang masjid kau nampak. Waduh, masjid dalamku mewah rupanya Bapak Ibu. Makanya mudah-mudahan masjid yang lah bagus kok jangan kita sepikan. Karena di antara tanda-tanda kiamat kecik Nabi, inna min alamatis sa'ah ayyatabahan nasu fil masajid. Di antara tanda-tanda kiamat semakin dekat ada 131 tanda kiamat kecil Bapak Ibu. Amo simpulkan dari kitab Nihayatul Alam, amo baca situ. Di antara salah satunya tanda kiamat kecil, orang berlomba-lomba membangun masjid, berbangga-bangga dengan masjid. Dan patang di Teluk Kuantan ada surang membangun masjid 2 balai M pas corona. Tak tahu ya corona no. Bangun masjid 2 balai M apa tu? Kira sawitnya lebih 100 hektar, bininya 2. Itu belum. Semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa Ramadan. Kalau Ramadan datang, bukan Muharram, bukan Safar, bukan Rabiul Awal, bukan Sya'ban, Ramadan. Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah. Pintu surga dibuka selapang-lapangnya. Iko nampaknya MMA orang kena. Khabib kan namanya. Kalau bulan Ramadan datang, Allah buka pintu surga selapang-lapangnya. Bapak Ibu mau masuk surga? Neraka apa surga? Surga apa neraka? Atau kedua-duanya? Nggak bisa. Ya cek-ceknya. Memang ingin masuk surga, betul. Kapan peluang terbesar? Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Dibuka pintu surga selapang-lapangnya. Wa ghulliqat abwabun nar. Dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya.
wasuffidatis syayatin, dan setan dibelenggu waktu itu. Jadi kalau kini kok masih berkeliaran setan. Manyo, coba cuci tangan. Alhamdulillah aman. Jadi di luar Ramadan setan kok belum dibordol. Masih banyak yang bermaksiat. Tapi kalau Ramadan datang, setan dibelenggu. Lalu timbul pertanyaan jadi jamaah. Ustadz, yo, kecek Nabi hadis sahih Imam Muslim, kalau Ramadan datang, maka setan dibelenggu. Tapi ada juga sebagian kawan ko Ustaz bermaksiatnya. Mana kawan tu? Mana? Yang maksiat di siang Ramadan, siangnya. Ada Ustaz, memang. Tu duduk hadis tu Ustaz. Ada sampai jawaban ulama. Tapi malam kau mau sebut dua saja Bapak Ibu. Kita masuk ke tarhib soalnya. Kecek para ulama, hadis itu sahih bahwa setan dibelenggu. Tapi kalau ada juga maksiat di siang Ramadan, tapi kan sudah minim, sangat minim sekali. Yang ibu-ibu biasanya manggunjiang pas Ramadan siang ndak amuahnya doh. Tapi habis berbuka bisa. Nah, itu kecek. Jangan puasa batal puasa bego. Batu ada hadis Nabi, man lam yada' qaula zur wal jahla wal amila bih falaysa lillahi hajah fi ayada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan sia-sia, dusta, kotor, mencarut, siapa yang tidak meninggalkan, maka puasanya Allah tak butuh sama sekali. Berarti pahalanya hilang, tapi puasanya tetap sah secara hukum fikih. Jadi ceritanya, tak usah cerita dulu orang, tak usah. Bila habis maghrib aja bego. Cuma salah lain lagi tu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kecek ulama, maksiat itu tidak harus 100% iblis terus yang kita salahkan. Awak yang maksiat, setan yang awak salahkan. Ibu juga semua setan kadang. Allah yang jalan masuk neraka, awak yang maksiat, ini awak salahkan. Yang maksiat awak, ini yang kena dari. Ibu juga kadang-kadang tak. Bah kira-kira. Ibu Bapak Ibu? Kamu tidak ibu mana? Biasalah matilah nya situ. Jadi jemaah, kecek ulama, ketika iblis bermaksiat, apa maksiat iblis kepada Allah? Apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat tak? Dalam surah Al-Baqarah dan Al-A'raf, kecek Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Kecek Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iko jangan sampai nama anak ada pula iblis. Apa sebab dalam Quran lain Ustaz? Biko Fir'aun masuk loh, Qarun masuk loh. Di Quran tu ini dua-dua disabui, yang paling tinggi banyak disabui. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad disabui tu. Bulan Ramadan disabui tinggi ya. Tapi yang paling bawah pun disabui yo Fir'aun, Qarun, iblis, setan, ada KTP. Nama bapaknya bapak setan. Dari Quran gitu. Kalau hamba mutakin ada di Quran. Banyak baserak tu. Hudalil mutakin. Tapi kalau sekali basuh mesti mustaqim. Karena lebih banyak baca Al-Fatihah daripada Al-Baqarah. Ya udah, enggak masalah. Jadi jamaah yang dimuliakan, ketika iblis enggak mau sujud kepada Nabi Adam, alhamdulillah tabang apa? Ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, itu satu kemaksiatan. Kira-kira siapa yang menggoda iblis waktu itu? Masa iblis menggoda iblis? Kalau kecil orang jeruk makan jeruk lain. Nah, itu karena buruknya jiwa karakter iblis. Buruk, busuk, bau. Sehingga keburukan mengajak dia untuk melakukan kemaksiatan. Jadi, kalau ada orang maksiat di Ramadan, meskipun hadir setan dibelenggu, kecek ulama bahwa itu kemaksiatan yang sudah berkarakter. Ndak pun digoda setan, nyolah otomatis. Allah biasanya mencilok, kalau ndak mencilok ndak lama. Orang tu Bapak Ibu berproses, terpaksa, dipaksa, terpaksa, terbiasa berkarakter. Mudah-mudahan kita berkarakter ibadah, bukan maksiat. Amin. Bapak Ibu, Bu, aman? Ikut nampaknya ibu-ibu alhamdulillah. Tadi banyak tambuh tadi nak. Yang apa-apa tidak sempat Rasulullah. Ambil surang yang bertambuh. Kamu tambah lagi tapi malu.
Kambing lama. Kecik sama Pak Zul, saya mau masak ke Pak Zul. Orang yang punya rumah makan tak? Kecik beliau, kalau ada acara saat tampil kami kok spesial yang masaknya. Oh, macam itu dulu kalau di Siko ya. Kalau tampil lain awak makan kambing kok nak talok dia. Kalau di Siko pantang sakete, tapi banyak wala lebih ini. Tapi cuma nampaknya yang dia apa-apa nasi talambe datang. Jemaah yang dimuliakan, kalau logistik itu mempengaruhi logika. Sepakat enggak tuh? Kalau belum makan awak logika kurang nyambung. Tapi kalau terlampau banyak lo logistik kok, logika pun enggak nyambung. Ini pertengahan aja. Nah, makanya kok kalau mengantuk antara dua kok, antara antalah makan, antara makan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata para ulama, kalau ada juga orang bermaksiat ketika Ramadan, kata para ulama bahwa yang dibelenggu adalah setan-setan kelas kakap. Jadi setan itu bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Ada yang setan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nampak-nampaknya yang dibelenggu setan S1, S2, S3 namanya. SMA, SMP. Yang setan paut dipalapeh aja. Jadi kalau ada orang digoda sama setan, sama iblis di siang Ramadan, itu lemah imannya berarti. Berarti setan-setan paut pun bisa aja menggodanya. Kalau yang setan kelas kakap, diborgol semua. Makanya minim kemaksiatan, meskipun masih ada. Jadi kalau Ramadan datang, itu ketaatan meningkat. Makanya Bapak Ibu, kita kok butuh berapa Ramadan lagi untuk membuat kita taat kepada Allah. Sementara hidup terbatas. Sampai disebutkan oleh keterangan para ulama, kalau ada orang mati, masuk kubur, lalu dibangkitkan oleh Allah, dipilih bulan apa, mesti dia akan minta bulan Ramadan. Tapi nggak bisa balik kalau udah mati. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Bapak Ibu, umur kita kok bara kecek Nabi Bapak Ibu. Ibu-ibu kok ada yang ala 60 tahun. Lai. Banyak. Cik-cik atau banyak? Yang 60 tahun. Yang apa-apa yang 60 tahun adalah banyak. Hampir lah. Kecek Nabi, akmar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku kalau hendak 60-70 tahun. Wa aqalluhum man yajudu dzalik. Yang lewat dari 60-70 satu-satu. Nabi bara umur ibu 63. Apa ibu mohon semacam Nabi? Hah? Siapa apa yang siap semacam Nabi 63? Lai mau? 63 tu pas tu enggak? Kurang atau apa lebih? Pas, sedang elok. Bapak ibu siap macam Nabi 63. Yang 62 mana 62? Tak basuh pilpres tu dah. Jadi umur umatku 60 atau 70 tahun. Nabi 63 tahun. Abu Bakar 63 tahun. Rata-rata orang mati 60 tahun. Makanya negara awak buat peraturan PNS pensiun 60 tahun. Kalau Pak KUA 58 nak. Tapi kalau Pak Bupati nak ada dah. Tidak ada pensiun-pensiun. Bupati, gubernur, wali kota, presiden, tidak ada gubernur, tidak ada pensiun-pensiun. Nyo asal 2 periode selesai, itu aja. Jadi, mengapa pensiun itu 60 tahun? Karena hadis tadi. Umur umatku 60 tahun atau 70. Yang lewat dari 60, 70 satu-satu. Kira-kira Bapak Ibu kini yang umurnya lah 60 aku ada ndak anggaran agak-agak 20 tahun lagi? Ndak. Lebih pede mencari casing. Carilah casing masing-masing. Rasa-rasanya koset 3 tahun lagi ndak ada yang Pak. Berarti ndak ada 3 tahun lagi. Misal gitu. Kita pikirkan, hidup ini untuk apa? Hidup untuk ibadah. Ndak ada yang diinginkan di dunia ini Bapak Ibu. Ndak ada yang didapat. Terakhir kecik Nabi, yutba'ul maita salas, yang mengikuti mayit ke kuburan 3, ahluhu, keluarga, sampai kuburan pulang.
Wa maluhu, harta. Kalau ada Pajero, kalau ada mobil, kalau ada kendaraan, sampai gerbang kuburan. Tak boleh sampai kuburan. Kadang-kadang ambulan pula yang bawa kita. Habis itu pulang. Wa yabqa wahid, tinggal satu. Amaluhu, amal. Tapi selama kau jamaah, amal yang setia sama kita setelah mati, kita nggak setia kepada dia ketika hidup, ketika sehat. Yang kita setia cuma sama keluarga. Yang kita sayang hanya harta. Yang kita cintakan cuma dua, harta, keluarga. Lagunya dua, harta yang paling berharga adalah, bukan, yang paling berharga amal soleh. Tapi tidak apa-apa lah, tidak masalah lah, insya Allah boleh lah. Yang mengikuti ke kuburan tiga, keluarga, harta, dan amal soleh. Dua pulang, keluarga pulang, istri anak pulang, suami pulang. Harta dibagi jadi warisan, tinggal amal soleh. Kalau ada kaki melangkah ke masjid, kalau ada mata melihat dan baca Quran, kalau ada telinga mendengar ceramah, kalau ada lisan berzikir, kalau ada tangan bersedekah mengeluarkan dengan tangan kanan sampai tangan kiri tidak tahu, kata Nabi. Itu yang kita minta kepada Allah. Tapi kalau belum mati, belum sadar. Orang akan sadar setelah dia mati. Bila Bapak Ibu akan mati? Belum tahu lah. Tanggal lahir tahu, masih ingat. Bulan lahir ingat. Tahun lahir ingat. Tanggal bulan tahun mati belum dapat. Tunggulah masuknya. Ada masuknya. Jamaah yang dimuliakan. Kalau umur Allah beri 60 tahun, Bapak Ibu umur 55, 5 tahun lagi mati. 5 kali tarhib Ramadan mati biasanya. Jamaah tahun lalu, kan tahun lalu lejo ada tarhib Ramadan Bapak Ibu macam begini, lai Pak Ketua, lai Pak Zul, Pak Ketua situ. Kamu bingung Pak Ketua kita kok dua nampaknya kok. Pak Ketua satu, Pak Ketua dua ya. Pak Ketua aja, mantan ketua. Insyaallah saya ada ketua. Tahun lalu kan mengadakan tarhib ya. Jamaah yang tahun lalu hadir di masjid ini, tahun ini ada enggak yang enggak hadir? Ada Bapak Ibu? Lain enggak? Tahun lalunya hadir Pak. Pas tarhib Ramadan macam gini kok. Tahun lalunya hadir. Tahun kini enggak hadir, lain enggak? Bara orang yang enggak hadir tuh. Ada database-nya enggak? Bara orang, lain 10 orang yang enggak hadir. Lain. Jamaah kita sih kok. Tahun muka saya enggak hadir lagi. Tahun muka rencana yang enggak hadir sih ya. Coba tunjuk tangan. Nampak-nampaknya Ustaz, amba masuk kuburan lain. Coba siapa Bu? Pak, lain, indah. Tidak ada yang tahu. Bapak Ibu tahu enggak apa hikmah kenapa Allah diamkan berapa jatah umur yang tersisa? 2 hikmahnya. Membaca dalam tafsir, yang pertama biar tidak stres. Kalau sempat Bapak Ibu kecek malaikat Israel, Ibu 2 minggu lagi, siap? Apa mau? Apa yang mengantuk-ngantuk mayo? 2 minggu lagi. Stres enggak? Kalau orang beriman biasa saja. Persiapannya kan seperti itu. Didiamkan biar enggak stres. Tiba-tiba lah mati selatak di kolaman. Di akhir zaman banyak orang mati mendadak tadi yang mau sampaikan. Hikmah pertama biar enggak stres. Hikmah kedua biar enggak main-main. Karena hidup intinya di akhir. Awal baik, di tengah baik, di akhir buruk, masuk neraka. Di awalnya buruk, di tengahnya buruk, di akhir taubat, masuk surga. Intinya di akhir. Khairul a'mal bi khawatimiha, kecek Nabi. Tapi kita tidak tahu bila akhir. Kalau dia lagi tahu akhir awak, apa ibu 5 tahun lagi, yang ibu samping 4 tahun lagi, yang apa iko 2 tahun lagi, yang apa seorang ko 2 hari lagi. Yang 5 tahun lagi kita ajak tarhib Ramadan, Pak, tabligh akbar. Beko salah, 2 hari mau mati aja beko. Yang 2 hari mau mati capek ya ke masjid. Begitu nanti akhirnya penuh surga. Kecek Nabi, setiap 1000 manusia, 1 di surga, 999 masuk neraka. Susah masuk surga tuh Bapak Ibu. Tidak bisa 99. Jamaah, dengan adanya bulan Ramadan itu mempercepat amal soleh. Makanya disebut dengan marhaban. Marhaban artinya bukan selamat datang, itu kurang tuh.
Marhaban dari kalimat rahaba yurahibu, terhiban. Rahaba, hati lapang, gembira menyambut datangnya Ramadan. Kita hati lapang, gembira hadirnya Pak Bupati. Marhaban. Ini ada dua di Arab tuh. Ada marhaban, ada ahlan wa sahlan. Kalau ahlan wa sahlan itu untuk yang menengah ke bawahnya tuh. Tamu-tamu standar lah. Tapi kalau ini tamu agung, Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur, itu pakai marhaban. No. Marhaban, hati lapang. Ramadan karenanya mulia, makanya kalimatnya marhaban. Tak cukup ahlan wa sahlan. Kini Bapak Ibu, lapang tak hati menyambut Ramadan? Atau sampai hati? Yang apa-apa, jam 8 awak ala lontong biasanya. Ini tak bisa lah kan. Biasanya awak ala marokok. Ini tak bisa lah. Kalau marokok siang Ramadan batal tak puasa? Batal tak Pak? Kalau marokok siang Ramadan batal tak? Tak batal? Batal. Batal ya Pak ya? Batal. Karena bahasa Arab marokok syarbud dukhon. Syarbun minum, dukhon asap. Orang kalau merokok itu minum ya tuh. Syarbud dukhon, minum. Minum, makan membatalkan puasa. Jadi kalau merokok batal puasa. Karenanya minum itu. Kecil ulama. Jamaah yang dimuliakan. Jadi hati lapang ketika Ramadan datang. Tapi kalau orang yang tidak marhaban, deh ba'ala kuah. Tak bisa kau nampak makan pagi itu. Tak bisa awak merokok, tak bisa minum kopi, tak bisa teh talu itu. Menunggulah awak 3 balai jam kau. Masya Allah, itu perlu istighfar. Bapak Ibu, masih semangat? Iko nampaknya suara anda kau imbang sama suara anak-anak tu nampaknya. Tapi biarlah anak-anak tu begitu. Yang penting Bapak Ibu bisa fokus. Siap fokus? Oke, lanjut.